Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahyan Eksepon Samaputra dengan NPM saya yaitu B1A024054. Saat ini saya mahasiswa semester 3 jurusan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu terkait KUHP baru yang dimana dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2025 ini KUHP baru ini menjadi salah satu aturan hukum yang paling banyak dibahas, bukan tanpa alasan. Banyak pasal di dalamnya itu dianggap memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat, tapi tanpa pengawasan yang cukup, akibatnya itu muncul kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan wewenang dan melemahnya perlindungan hak-hak terhadap warga atau masyarakat di negara kita ini. Nah, teman-teman, di video ini khususnya itu kita akan ngebahas 5 pasal yang paling kontroversial yang sudah saya klaim dari KUHP baru ini tadi. Itu lengkap dengan kritik, tantangan, dan nampaknya bagi masyarakat Indonesia ini, teman-teman. Jadi diharapkan nanti teman-teman dapat menyimak dan mendengarkan apa yang akan saya jelaskan nantinya, teman-teman. Nah, teman-teman, pasal kontroversial yang pertama itu adalah pasal 5 ayat 2, yang dimana pasal ini menjadi sorotan karena memberikan kewenangan yang sangat luas kepada penyelidik untuk melakukan tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan atas perintah penyidik. Masalahnya itu, tindakan ini bisa dilakukan sejak tahap penyelidikan, yaitu tahap paling awal sebelum adanya kepastian bahwa suatu tindak pidana memang terjadi. Kemudian banyak pihak menilai bahwa ketentuan ini terlalu elastis dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan, terutama karena belum ada kontrol hakim pada tahap tersebut. Lalu kritik dan tantangan yang dapat saya berikan yaitu kewenangan penyelidik ini yang terlalu luas dianggap membuka ruangan tindakan sewenang-wenang, terutama itu karena dilakukan pada tahap paling awal tanpa kontrol hakim. Tantangannya itu adalah memastikan mekanisme pengawasan yang efektif agar tindakan penyelidikan ini tidak berubah menjadi alat intimidasi. Kemudian transparansi prosedur dan pencatatan digital juga diperlukan agar akuntabilitasnya tetap terjaga. Lalu dampaknya, kemudian kewenangan penyelidikan ini yang longgar bisa meningkatkan angka penangkapan yang tidak perlu, atau istilah bahasa Inggrisnya itu over criminalization. Kemudian masyarakat bisa merasa terancam karena aparat dapat bertindak lebih cepat tanpa pengawasan hakim. Dalam jangka panjang, ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penyelidikan. Nah, teman-teman, kemudian pasal kontroversial yang kedua yaitu pasal 16, yang dimana pasal ini mengatur teknik investigasi khusus seperti undercover buy and controlled delivery. Kemudian meskipun metode ini dianggap penting untuk membongkar kejahatan tertentu, perluasannya itu menimbulkan kekhawatiran akan potensi entrapment atau operasi jebakan situasi ketika aparat menciptakan atau memancing terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, pasal ini dinilai memiliki resiko tinggi disalahgunakan dan menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam KUHP baru kita ini. Kemudian kritik dan tantangan itu, teknik investigasi khusus ini menimbulkan kekhawatiran soal praktik operasi jebakan atau entrapment dan potensi pelanggaran hak tersangka. Tantangannya terletak pada penyusunan standar operasional yang ketat dan pengawasan independen agar tindakan penyamaran tidak melampaui batas. Kemudian tanpa kontrol yang kuat, tindakan ini bisa disalahgunakan untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tanpa bukti yang sah. Lalu dampaknya itu, teknik investigasi khusus ini jika tidak dikontrol ketat, itu bisa menciptakan kasus kriminal buatan atau terjebak oleh aparat, sehingga bukti menjadi tidak murni. Kepercayaan masyarakat pada operasi kepolisian bisa merosot dan menimbulkan gugatan hukum yang makin banyak. Aparat juga berpotensi menghadapi konflik etik yang lebih besar nantinya, teman-teman. Pasal ketiga yaitu pasal 74. Yang dimana pasal 74 ini memperbolehkan penerapan restoratif justice sejak tahap penyelidikan. Artinya proses damai antara pelaku dan korban bisa dilakukan bahkan saat status seseorang
belum resmi sebagai tersangka. Kemudian meskipun restoratif justice ini dipandang sebagai pendekatan progresif, ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses damai itu bisa dipaksakan atau dimanfaatkan untuk meminta uang kepada pihak yang terlibat, sehingga celah ini membuat pasal ini menjadi perdebatan oleh masyarakat atau publik pada saat ini, yang dimana pasal ini itu dapat merugikan seseorang apabila seseorang itu sudah dianggap tersangka meskipun pada tahap awal penyelidikan. Lalu kritik dan tantangannya itu, restoratif ini sejak tahap penyelidikan itu beresiko menimbulkan pemaksaan damai atau negosiasi yang tidak setara. Terutama misalnya ketika posisi korban lemah, tantangan terbesarnya itu adalah untuk memastikan proses restoratif justice ini betul-betul sukarela dan tidak menjadi celah kriminalisasi atau pemerasan. Itu diperlukan instrumen verifikasi dan pendampingan hukum bagi pihak agar restoratif justice ini tidak diselewengkan atau tidak disalahgunakan. Lalu dampaknya itu, restoratif justice sejak penyelidikan itu bisa mempercepat penyelesaian perkara, tetapi di sisi lain bisa menciptakan tekanan kepada korban untuk berdamai. Lalu ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban dapat memunculkan penyelesaian yang tidak adil. Kemudian bila ini terus terjadi, kita tahu kualitas penegakan hukum ini terlihat tidak seragam dan membuka ruang jual beli untuk perdamaian ini di antara pelaku dengan korban, sehingga hal ini menyebabkan pasal ini menjadi salah satu pasal yang paling kontroversial juga, karena dinilai banyak sekali merugikan, terutama itu yang dirugikan adalah tersangka itu sendiri. Pasal keempat yaitu pasal 77. Pasal ini mendefinisikan daftar tindak pidana yang tidak boleh diselesaikan melalui restoratif justice. Kontroversinya muncul karena daftar pengecualian tersebut sempat berubah-ubah dan menimbulkan perdebatan, terutama terkait tindak pidana apa yang layak masuk pengecualian dan apa yang tidak. Kemudian ketidakjelasan dan dinamika politik dalam penyusunan itu membuat pasal ini dianggap rawan kepentingan dan memicu ketidakpastian hukum. Lalu untuk kritik dan tantangan itu, daftar tindak pidana yang dilarang diselesaikan lewat restoratif justice ini dianggap tidak konsisten dan rawan kepentingan politik. Ketidakpastian ini membuat aparat bingung dalam penerapan lapangannya. Tantangannya itu adalah membuat batasan yang jelas, transparan, dan berbasis data kriminalitas, bukan lobby politik, agar tidak terjadi diskriminasi antar kasus yang serupa. Lalu hal ini berdampak pada ketidakpastian daftar perkara yang tidak boleh diselesaikan lewat restoratif justice, sehingga membuat aparat bingung dan berpotensi salah prosedur. Lalu jika daftar ini terlihat tidak konsisten, publik akan menilai hukum sebagai alat yang mudah diintervensi kepentingan tertentu. Akhirnya kepercayaan pada reformasi KUHP ini bisa menurun. Pasal kontroversial yang kelima atau pasal kontroversial yang terakhir yang akan kita bahas yaitu pasal 93, yang dimana pasal ini memungkinkan penyidik melakukan penahanan itu berdasarkan surat perintah penahanan yang mereka buat sendiri tanpa harus menunggu persetujuan hakim di tahap awal. Mekanisme ini dinilai mengurangi kontrol peradilan terhadap tindakan upaya paksa, sehingga hal ini meningkatkan resiko penahanan sewenang-wenang. Karena menyentuh langsung kebebasan warga, pasal ini menjadi salah satu yang paling ditentang oleh kelompok masyarakat sipil. Kemudian kritik dan tantangannya itu yaitu ada pada kewenangan penahanan tanpa persetujuan hakim di tahap awal dinilai melemahkan prinsip judicial control dan berpotensi memunculkan penahanan sewenang-wenang. Tantangannya itu
adalah menciptakan jalur pengawasan cepat ke hakim, misalnya 24 jam, serta memperkuat hak tersangka untuk mengajukan pra peradilan. Kemudian jika tidak, pasal ini dapat menurunkan standar perlindungan HAM di Indonesia yang berdampak penahanan tanpa kontrol hakim di awal itu bisa meningkatkan resiko penahanan sewenang-wenang yang telah saya singgung tadi dan pelanggaran hak asasi. Korban salah tangkap atau salah prosedur dapat bertambah, lalu memicu beban peradilan dan kritik internasional. Dampak sosialnya itu adalah rasa ketidaknyamanan dan ketidakpastian hukum bagi warga yang ditangkap sewenang-wenang oleh polisi atau aparat penegak hukum kita yang lainnya. Nah teman-teman, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa 5 pasal kontroversial dalam KUHP baru kita ini, yang pertama itu tadi ada pada pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 16, lalu pasal 74, pasal 77, dan pasal 93, itu pada dasarnya punya satu benang merah, yaitu perluasan kewenangan aparat tanpa kontrol yang memadai. Dari penyelidikan yang semakin agresif, kemudian teknik investigasi khusus yang rawan jebakan, kemudian penerapan restoratif justice yang terlalu dini, kemudian ketidakjelasan daftar perkara yang dikecualikan, hingga penahanan tanpa persetujuan hakim. Semua ini menimbulkan kekhawatiran yang sama, yaitu resiko penyalahgunaan wewenang dan menurunnya perlindungan hak-hak warga negara kita ini, teman-teman. Lalu setiap pasal itu memang mempunyai tujuan baik, efisiensi, efektivitas, kemudian fleksibilitas atau penyelesaian perkara yang lebih manusiawi tanpa pengawasan ketat, transparansi, kemudian standar operasional yang solid. Ketentuan tersebut bisa berbalik menjadi alat intimidasi, pemerasan, kriminalisasi yang berlebihan, kemudian hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum kita ini, teman-teman. Kemudian pada akhirnya itu tantangan terbesar KUHP baru kita ini bukan hanya soal isi pasalnya, tetapi bagaimana negara kita ini memastikan bahwa mekanisme pengawasan yang independen, cepat, dan akuntabel. Kemudian jika tidak, reformasi hukum pidana yang kita harapkan ini dapat membawa kemajuan, justru berpotensi mengulangi masalah yang lama, seperti ketidakpastian hukum, ketimpangan perlakuan, dan melemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi itulah kesimpulan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya itu saja, teman-teman. Nah teman-teman, jadi itulah tadi penjelasan terkait pasal-pasal kontroversial yang ada dalam KUHP baru kita ini, teman-teman. Jadi itu saja yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.